Apa jadinya jika sahabat terbaik di dalam hidup kita justru adalah orang yang paling membuat kita merasa jadi kecil? Dan apa jadinya jika cinta, kecemburuan, kekaguman, dan ambisi bercampur menjadi satu di dalam sebuah persahabatan? Hari ini kita akan membahas sebuah novel yang luar biasa yang ditulis oleh Elena Ferrante yang berjudul My Brilliant Friends, atau di dalam bahasa aslinya L'Amica Geniale, sebuah kisah tentang dua anak perempuan di lingkungan yang miskin yang terletak di kota Napoli, yang tumbuh bersama-sama, saling mencintai, saling bersaing, dan saling melukai. Novel ini bukan hanya tentang persahabatan, ini adalah tentang kelas sosial, tentang pendidikan, tentang perempuan yang berusaha menemukan suaranya di dunia yang keras dan patriarkal. Dan percayalah, setelah membaca novel ini, Anda akan memandang persahabatan dengan cara yang sangat berbeda. Kisah ini dimulai ketika Elena Greco, atau yang biasa dipanggil Lemu, menerima kabar bahwa sahabat lamanya yang bernama Raffaella Carullo atau Lila menghilang tanpa jejak. Tidak ada surat, tidak ada kabar, seolah-olah ia menghapus dirinya sendiri dari dunia nyata ini. Di titik inilah Lenu memutuskan untuk menuliskan kisah tentang hidup mereka. Dan dari situlah novel ini mulai ditulis. Kita dibawa kembali kepada kota Napoli tahun 1950-an, sebuah lingkungan miskin yang sangat keras. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan, utang, persaingan antar keluarga, dan keterbatasan ekonomi. Di tengah dunia yang seperti itu, muncul dua anak perempuan yang sangat cerdas, yaitu Lemu yang rajin dan tekun, kemudian penuh dengan rasa takut gagal, serta Lila yang jenius, liar, pemberontak, intuitif, dan tak terkendali. Sejak kecil mereka bersaing di dalam pelajaran, siapa yang paling pintar, siapa yang paling cepat membaca, dan siapa yang paling berani melawan guru. Namun yang membuat cerita ini menjadi kuat bukanlah sekadar kecerdasan mereka, melainkan bagaimana sistem sosial di sekitar mereka yang membentuk takdir yang sangat berbeda. Hubungan Lemu dan Lila adalah inti dari novel ini. Lemu mengagumi Lila, ia merasa Lila jauh lebih cerdas daripadanya. Namun pada saat yang sama ia juga merasa terancam. Ada cinta di dalam hubungan mereka, ada kecemburuan, dan ada kompetisi secara diam-diam. Lila adalah sosok yang sulit ditebak. Ia berani melawan orang dewasa, berani menantang norma, bahkan sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Namun ironisnya justru Lila yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Sementara Lenu yang merasa dirinya tidak secerdas Lila justru mendapat kesempatan untuk terus belajar. Disinilah tragedi sosial mulai terasa. Bukan soal siapa yang lebih pintar, tetapi siapa yang punya kesempatan. Ferrante dengan sangat halus menunjukkan bahwa bakat saja tidak cukup untuk hidup. Lingkungan, keluarga, ekonomi, semuanya menentukan masa depan hidup kita. Dan di antara dua sahabat ini, ada satu pertanyaan besar. Apakah kita mencintai sahabat kita karena ia membuat kita merasa aman? Atau karena ia membuat kita ingin menjadi lebih baik?
Napoli di dalam novel ini bukan sekedar latar tempat, tetapi ia seperti karakter ketiga. Lingkungan miskin ini penuh kekerasan, di mana ayah memukul anak, suami memukul istri, anak-anak tumbuh dengan ketakutan dan kemarahan. Pennette tidak romantis, ia jujur, kasar, dan apa adanya. Ia menggambarkan bagaimana perempuan seringkali terjebak di dalam pernikahan dini, bagaimana kecantikan bisa menjadi komoditas, bagaimana laki-laki memegang kuasa ekonomi dan sosial. Melalui kisah Lila dan Lenu ini, kita melihat bagaimana pendidikan menjadi satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun sekali lagi, tidak semua orang punya akses ke jalan itu. Novel ini secara diam-diam adalah kritik sosial yang sangat kuat tentang sistem yang tidak adil, tentang struktur patriarki, tentang bagaimana perempuan harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk mendapatkan tempat yang sama. Salah satu kekuatan terbesar novel ini adalah pada gaya penulisannya. Elena Pernente menulis dengan sangat intim, seolah-olah kita membaca buku harian seseorang. Bahasanya sederhana, tetapi emosinya yang sangat dalam. Ia tidak berlebihan di dalam metafora, namun justru terasa lebih nyata. Yang menarik, identitas asli Pernente hingga kini tetap misterius. Ia menulis dengan nama yang samaran, seolah-olah ia ingin agar karya berbicara lebih keras daripada dirinya. Dan memang benar, My Brilliant Friend telah menjadi fenomena global. Novel ini diterjemahkan ke puluhan bahasa dan bahkan diadaptasi menjadi serial televisi internasional. Beberapa tema besar di dalam novel ini antara lain tentang persahabatan yang sangat kompleks, ambisi dan inferior, pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial, ketidakadilan kelas, serta identitas dan pencarian jati diri. Namun yang paling kuat adalah satu hal, rasa takut ditinggalkan. Nah, baik Lenu maupun Lila, keduanya sebenarnya takut kehilangan satu sama lain. Karena di dalam persaingan mereka, tersembunyi kebutuhan untuk diakui. Dan mungkin itulah yang paling manusiawi dari cerita ini. Kelebihan dari novel ini antara lain karakter yang sangat kuat dan realistis, kemudian emosinya yang sangat autentik, kritik sosial yang tajam namun tidak menggurui, serta relasi perempuan itu ditulis dengan kedalaman psikologis yang luar biasa. Namun selain kelebihan ada juga kekurangan, di mana alurnya cenderung lambat bagi pembaca yang menyukai cerita cepat. Kemudian banyak detail sosial yang mungkin terasa sangat berat, dan minim aksi yang dramatis besar, lebih fokus pada dinamika batin. Nah, My Brilliant Friend ini bukan sekedar novel yang bercerita tentang 2 anak perempuan. Ini adalah potret tentang bagaimana hidup membentuk manusia. Nah, novel ini sangat cocok untuk cerita karakter yang dalam, kisah tentang perempuan dan perjuangan sosial, dan novel ini ditulis dengan muatan psikologis yang sangat kuat. Nah, jika Anda mencari cerita yang penuh ledakan konflik besar, mungkin ini bukan pilihan utama. Namun jika Anda ingin membaca sesuatu yang menggugah dan jujur, serta menyentuh sisi terdalam di dalam persahabatan 2 orang manusia, maka novel ini sangat layak untuk dibaca.
Dan mungkin setelah menutup halaman terakhirnya, Anda akan bertanya pada diri Anda sendiri, di dalam hidup ini siapakah teman brilian itu? Dan apakah Anda benar-benar mengenalnya? Jika Anda menyukai resensi seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, dan tuliskan komen Anda di kolom komentar di bawah ini. Apakah Anda pernah memiliki sahabat yang sekaligus menjadi pesaing terberat Anda? Sampai jumpa di resensi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.